Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Zain Muhammad Hafiz Herawan dari jurusan dakwah, Prodi Manajemen Dakwah dari kelas dakwah B, yang insya Allah pada kali ini akan menerangkan sedikit tentang materi dari mata kuliah Ulumul Quran yang berjudul Nasikh dan Mansukh. Nasikh dan Mansukh adalah teori ilmu Al-Quran, ilmu tafsir dan usul fikih, yang mana di dalamnya membahas tentang ayat dan hadis yang direvisi ataupun ayat dan hadis yang dihapus. Oleh karena itu, nasikh dan mansukh menjadi penting dipelajari. Tujuannya untuk mengetahui ayat atau hadis yang sudah dinasikh, hukumnya atau hukumnya yang tidak dipakai, agar tidak salah dalam menggunakannya. Maka dari itu, pada kali ini dijelaskan pengertian nasikh mansukh. Dalil nasikh mansukh, macam-macam nasikh mansukh, dan pandangan ulama tentang nasikh mansukh. Berikut pembahasannya. Secara lughawi, nasikh mansukh terdiri dari dua kata, yaitu nasikh dan mansukh. Kata ini berasal dari bahasa Arab. Nasikh memiliki makna menghapus, sedangkan mansukh bermakna ayat yang dinasikh. Imam Al-Zarqani dalam Manhil Al-Irfan memberikan definisi secara etimologis. Nasikh itu bermakna dua. Yang pertama, nasikh bermakna izala asy-sya'wi wal i'damuhu, atau menghapus sesuatu dan menghilangkannya. Kedua, nasikh bermakna naql asy-syar'i wa tahwiluhu ma'al baqaihi fi nafsihi, atau menyalin sesuatu dan memindahkannya dan aslinya masih tetap ada. Syekh Abdul Al-Wahhab Khalaf memberikan definisi bahwa nasikh menurut usuliyun adalah membatalkan pengamalan satu hukum syar'i dengan menggunakan dalil yang datang kemudian. Pembatalan tersebut bisa terjadi secara eksplisit atau implisit. Pembatalan secara global atau ijma' atau parsial juz'i, sesuai dengan mas'alat yang ada. Atau nasikh itu adalah permunculan dalil yang datang kemudian, secara implisit membatalkan hukum yang berlaku dengan menggunakan dalil yang lebih dulu atau dalil sabiq. Sederhananya, mansukh dapat diartikan sebagai ayat yang direvisi nasikh, dan nasikh adalah ayat yang merevisi. Jadi nasikh mansukh adalah teori ulumul Quran yang membahas tentang revisi ayat dan hadis serta caranya. Contohnya dalam permasalahan iddah. Ayat yang pertama kali turun mewajibkan iddah adalah 1 tahun bagi wanita yang ditinggal meninggal suaminya. Kemudian ayat tersebut dinasakh dengan ayat yang turun berikutnya. Ayat ini mewajibkan iddah wanita yang ditinggal meninggal suaminya hanya 4 bulan 10 hari. Dalil nasikh dan mansukh. Dalil nasikh dan mansukh bermula dari ayat Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ayat yang kami nasakh, batalkan, atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Selain itu terdapat juga fakta-fakta sejarah yang menunjukkan terhadap nasikh mansukh. Misalnya Nabi Muhammad SAW yang awalnya melarang ziarah kubur, namun pada sesi berikut beliau merevisi larangan ziarah kubur tersebut dengan memerintahkan untuk melakukan ziarah kubur dan dihukumi sunnah. Atas dasar-dasar itulah ulama merumuskan teori nasikh mansukh beserta macam-macam nasikh mansukh sebagaimana penjelasan berikut ini. Pandangan ulama tentang nasikh dan mansukh. Imam As-Suyuti mengatakan bahwa sebagian ulama menurut qala ba'duhum surat alam Al-Quran menurut nasikh mansukh terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok yang tidak terdapat di dalamnya nasikh mansukh. Jumlahnya ada 43 surat, termasuk surat Al-Fatihah, Yusuf, Yasin, dan sebagainya.
Kemudian kelompok kedua yang mana di dalamnya terdapat nasikh mansuh jumlahnya 25 surat. Di antaranya Al-Baqarah dan 3 surat sesudahnya. Kemudian ada Al-Hajj, An-Nur. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang hanya mengandung nasikh saja. Jumlahnya ada 6 surat. Al-Fath, Al-Hasyr, Al-Munafikun, At-Taghabun, At-Talaq, dan Al-A'la. Kemudian kelompok yang terakhir hanya mengandung mansukh saja, yakni 40 surat dari sisa yang tidak disebutkan. Macam-macam nasikh mansuh dari segi yang boleh menasih, yaitu terdapat 3. Pertama, nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ. Yang artinya, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah selama iddah setahun lamanya. Quran surah Al-Baqarah ayat 240. Kemudian ayat tersebut dinasakh dengan ayat Al-Baqarah ayat 234. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan para istri, hendaklah para istri tersebut beriddah 4 bulan 10 hari. Quran surah Al-Baqarah ayat 234. Kedua, nasikh hadis dengan Al-Quran. Contohnya permasalahan arah kiblat umat Islam. Pada awal masa Islam, arah kiblat umat Islam menghadap Baitul Maqdis. Hal itu ditetapkan. Kemudian direvisi kembali. Hadis ini dinasikh dengan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 144. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah matamu ke arah Masjidil Haram. Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Dan yang terakhir, ketiga, nasikh hadis dengan hadis. Contohnya nasikh mansuh ini yaitu kunta nahaitukum an ziyaratil qubur ala furuha. Yang artinya, dulu aku melarang kalian melakukan ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum, saya mohon maaf ketika dalam penyampaian ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.